14 tahun saya selalu mewakili pemerintah untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Yang ngajar hukum acara Mahkamah Konstitusi siapa, Mas? Prof. Lecca Marzuki. Oke. Ya, nanti sampaikan salam hormat. Hakim boleh berganti, ketua boleh berganti, tapi yang selalu mewakili presiden saya di Mahkamah Konstitusi, makanya saya paham betul. Kemudian saya juga Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Jadi kalau ada notaris-notaris yang dilaporin polisi, minta izin ke saya. Itu ya. Ya banyak ya jabatannya ya. Tapi gaji tetap satu Bapak Ibu ya. Karena tidak boleh pejabat pemerintah menerima honorarium yang dari APBN sama, itu tidak boleh, ya satu. Oleh karena itu saya berterima kasih saya diundang untuk ketemu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih, tapi saya lihat-lihat gak ada juga yang, karena saya mengajar juga di antara lain di Universitas Nasional. Ada alumni Universitas Nasional sini? Belum ada. Baik. Begini Bapak Ibu, kalau kita bicara atau materi hari ini, mungkin yang seringkali Bapak Ibu pikirkan, apa sih itu pengadilan hak asasi manusia? Ini spidol ya ini ya? Spidolnya mana ya? Oh ini. Jadi yang hari ini kita mau pikirkan, yang mau kita diskusikan adalah pengadilan hak asasi manusia. Mungkin pertanyaannya adalah, kan kita sering ya di masyarakat, apa dikit-dikit itu melanggar HAM. Begitu ya? Dikit-dikit itu melanggar HAM, dikit-dikit melanggar HAM. Orang akan ngomong melanggar HAM. Nah, saya akan bedakan dulu, sebelum masuk ke materi ini, apa sih itu yang disebut melanggar HAM gitu, biar nanti. Begitu ya? Di sini pengadilan HAM, di sini melanggar HAM. Orang seringkali mengistilahkan, saya ulang, bahwa pertanyaannya adalah, kalau orang melanggar HAM, itu di mana sih mengadilinya? Padahal kita selalu ngomong melanggar HAM, melanggar HAM, melanggar HAM. Itu ya. Kalau kita ngomong melanggar HAM, kan kalau di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 maupun Undang-Undang 3999, pelanggaran hak asasi manusia itu dikatakan di sana setiap perbuatan, begitu ya, yang mengurangi, menghalangi, ya gitu ya, membatasi dan seterusnya ya, baik oleh orang perseorangan maupun kelompok orang. Itu ya, yang dengan tujuan antara lain mengurangi hak asasi manusia. Nah pertanyaannya, hak asasi manusia itu apa sih? Gitu. Nah, kalau hak asasi manusia Bapak Ibu, maka kita diskusinya hak asasi manusia bagaimana sih dengan hukum itu? Hak asasi manusia dengan hukum memang harus selalu berdampingan. Tetapi dimensi hak asasi manusia itu lebih luas daripada hukum. Buktinya apa? Kalau undang-undang pertanahan jadi misalnya, begitu sampai ke Terminal 3, orang naik ke Malaysia Airlines, pergi ke Malaysia, undang-undang pertanahan sudah nggak laku di Malaysia. Undang-undang apapun gitu ya, kecuali tunduk kepada hukum internasional. Tapi kalau hak asasi, dimanapun Bapak Ibu ada, maka hak asasi setiap orang wajib diperlakukan sama. Tidak boleh beda-beda. Gitu ya. Maka basis hak asasi manusia di negara manapun, maka basisnya pasti diatur di dalam konstitusi sebuah negara. Pasti ada konstitusi. Karena ini hidup dan seterusnya.
Maka dimensi hak asasi manusia lebih luas daripada dimensi hukum. Begitu ya. Kemudian hak asasi itu karena dimensinya ada di konstitusi. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam konstitusi, maka hak asasi manusia sangat terkait erat pada umumnya gitu ya. Terkait erat dengan masalah diskriminasi. Terkait erat dengan keadilan. Terkait erat dengan kepastian hukum, terkait erat dengan kesamaan kesederajatan, dan seterusnya. Kalau dibaca di dalam konstitusi, puluhan itu hak asasi manusia setiap orang. Maka sekali lagi, kalau kita di luar sana seringkali ngomongin masalah Anda melanggar hak asasi, pada dasarnya Bapak Ibu sedang mengimplementasikan bahwa hak asasi saya itu ada loh di dalam konstitusi. Oleh karena itu wajib setiap orang menghormati, melindungi sampai pada memajukan hak asasi itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya adalah yang tadi saya katakan. Jadi Pak, kalau orang melanggar hak asasi manusia, di mana itu lembaga peradilannya untuk mengadili orang yang melanggar hak asasi manusia? Mungkin pertanyaannya kemudian, loh kan melanggar Pak. Katanya kalau di KUH pidana, katanya ada tindak pidana, ada pelanggaran, begitu ya. Tapi kan pelanggaran di tindak pidana juga ada yang diancam dengan pidana. Contohnya kalau Bapak Ibu baca ketentuan yang terkait dengan atas kelalaian orang menimbulkan matinya orang, maka dipidana juga. Padahal itu muncul dari pelanggaran. Nah, pertanyaannya, di mana sih pengadilannya? Ini nanti untuk membedakan ke sini. Ya, agar saya untuk menjelaskan dulu agar tidak bias di pelanggaran hak atau pengadilan hak asasi manusia. Nah, kalau pengadilan atau dalam rangka mengadili yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, maka terminologinya saya bedakan. Kalau namanya nanti saya bicara pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, jangan nanti di sini bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia biasa. Jangan dikatakan bahwa di sini pelanggaran hak asasi manusia ringan, tetapi kita menggunakan terminologinya adalah di sini adalah pelanggaran hak asasi manusia top. Untuk membedakan nanti yang di sini, karena kalau saya langsung di sini, nanti Bapak Ibu bertanya-tanya, loh, kalau begitu, kalau yang di pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000, nanti apa bedanya yang di sini? Padahal yang di sini tidak masuk kategori yang di sini. Oke, saya akan teruskan dulu. Katanya tadi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan, gitu ya, nanti dibaca di situ. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok orang, gitu ya, sampai pada sistem lembaga peradilan yang dalam mengadili tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, itu juga disebut pelanggaran hak asasi manusia. Tadi saya sudah katakan konstitusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sejatinya, saya informasikan, sejatinya peradilan umum, ya, peradilan umum yang Bapak Ibu nanti kalau jadi advokat bolak-balik ke pengadilan umum atau yang kita ketahui baik dalam rangka untuk menggugat perdata maupun kita melapor atau sidang pidana, sejatinya itu sedang mengimplementasikan apa yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Contohnya, di dalam Undang-Undang Dasar di sana dikatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, begitu ya, maupun harta benda atau properti yang dimiliki atas rampasan setiap orang, termasuk rampasan yang dilakukan oleh negara. Ini contoh yang paling mudah ya. Jadi tadi
Katanya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Kemudian yang setiap orang juga berhak atas perlindungan atas harta benda yang dimiliki. Maka kalau ada orang mencuri, gitu ya, orang mencuri masuk ke pekarangan kita, mengambil harta benda kita tanpa hak, maka sejatinya orang itu sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena dia, gitu ya, mengambil barang orang. Berarti barang kita yang diambil telah tidak diberikan perlindungan oleh setiap orang. Maka kalau kita melihat orang yang mencuri kemudian diadili di peradilan umum, sejatinya itu sedang mengimplementasikan apa yang seringkali kita dengar sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Contoh, perlindungan diri pribadi yang sekarang lagi ramai. Katanya kalau zaman dahulu mulutmu harimaumu, gitu ya. Jadi sekarang memang banyak yang perlu diperbaiki. Kalau dulu mulutmu harimaumu, lidahmu sangat tajam, itu yang bisa menggelincirkan. Kalau sekarang statusmu harimau, kata-katamu atau jarimu itu bisa menimbulkan ya yang seperti sekarang lagi ramai. Maka kalau orang menista kita, kalau orang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, orang menghina kita, orang menghujat kita, kemudian kita melaporkan kepada yang berwajib, sejatinya orang itu sedang, gitu ya, melakukan perbuatan yang merendahkan, yang kemudian tidak memberikan pelindungan kepada diri kita. Maka begitu kita lapor kepada yang berwajib, Pak Polisi, dia telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena melanggar ABCD. Karena apa, Bapak Ibu? Mengapa saya katakan demikian? Setiap undang-undang di Republik ini, itu ya, itu adalah implementasi, merupakan perwujudan dari amanat apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, saya lebih enaknya konstitusi aja ya, karena kalau Undang-Undang Dasar lengkapnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepanjangan. Maka saya akan lebih apanya di konstitusi. Maka setiap undang-undang di negara kita, maka sejatinya sedang mengimplementasikan amanat konstitusi. Semua undang-undang. Maka karena itu amanat konstitusi, sejatinya setiap undang-undang juga sejatinya sedang mengimplementasikan bagaimana hak setiap orang dipenuhi atau, gitu ya, diberikan melalui undang-undang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu, karena kita bersepakat bahwa setiap undang-undang itu adalah perwujudan amanat daripada konstitusi, maka sejatinya setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk terus mendukung channel FHP Law School memberikan informasi seputar dunia hukum.